Nah, maka sepak bola nanti kamu harus temukan di mana sih sepak bola ini tempatnya dalam pikiran kita supaya dia menjadi sumber kegembiraan, sumber persaudaraan, sumber energi, sumber bebrayan, sumber segala macam yang nikmat-nikmat. Kalau tidak tepat faham kita mengenai sepak bola itu sebenarnya apa, di mana dan seterusnya, kita akan kerengan, kita akan nek kowe engko kawin orang ngerti bojomu iki pentinge piye, ya ora penak kowe engko. Wong le nglebokke ning ndi wae kudu pas kok. Aku nek keliru ning gulu piye? Iki sorry ya. Demikian juga sepak bola harus ada penempatan yang tepat di dalam cara berpikir kita. Nah, teman-teman sekalian, ini panitia memberikan kepada saya satu teks yang sangat bagus. Nanti kita akan baca bersama-sama. Jadi Slemania ini, karena saya sama Kiai Kanjeng sudah ngurusi Aremania, sudah ngurusi bonek. Sekarang bonek sudah tidak bonek lagi. Sekarang jenenge Bone Maiyah. Dan sudah janji sama saya orang jarah warung, orang minta entuk ke siji kowe entuk, saya juga ikut mengusahakan agar Persebaya yang pecah itu kemudian bisa menjadi ketemu formulanya sehingga bisa ikut liga. Dengan itu saya minta janji bonek ora entuk ngawur meneh. Nah, lah nek bonek sing adoh saka Yojo, adoh saka omah kowe iso takjak bareng-bareng gawe apik, guyub, seneng, gembira dengan sepak bola. Mosok tonggoku wong Sleman, wong aku iki ya tanggomaku wong Bantul. Mosok Slemania tidak bisa menjadi uswatun hasanah dan teladan yang baik bagi seluruh supporter Republik Indonesia. Ngene ya. Ah. BCS ya, BCS ya. BCS. Aku iki ya hafal ning kepanjangan iki rada ora hafal ya. Oh, kene iki sok kangelan Allah Subhanahu wa taala keliru sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah keliru Subhanahu wa taala. Wah. Jokowi alaihi salam. Salah. Wis kleru-kleru terus aku iki. Wis sing blasur ra karuan ning Indonesia, mulane Sleman saya mohon dengan sangat, karena Anda ini turunan dari raja besar di muka bumi yaitu Nabi Sulaiman. Ya dan insyaallah. Loh, nek ora buktekke, nek ora. Meskipun aku ra iso buktekke nek iya, ning lak kowe ya ra iso buktekke nek ora to. Arep ngopo kowe saiki? Iya, dadi mending iya wae ya to. Iso nambah semangat, iso nambah apik, iso nambah yakin kan gitu. Wong kita juga sama enggak tahu kok. Beliau ini juga turunan Sunan Kalijaga. Arep ngomong iya aku ya orang ngerti urutannya, arep ngomong ora ya ora wani. Beliau orang Demak gitu. Nek beliau kan dari wajahnya aja sudah kelihatan mirip Pangeran Diponegoro. Dan seterusnya, oke. Jadi ini saya kasih pengantar begini. Tidak ada masalah ya dengan pakaian saya. Sudah mari kita cari akar masalahnya apa di dalam sepak bola ini supaya sepak bola menjadi sumber rizki, sumber kenikmatan, sumber persaudaraan. Melampiaskan nafsu itu pinter dan kreatif, tapi nek untuk apik bareng-bareng ki ora pati pinter. Mesti golek pentingnya dewe-dewe lah gitu. Makanya acara kita namanya sinau bareng. Jadi sing sinau bareng ki sapa? Bareng ki maksudnya sapa? Bareng karo sapa? Bareng sak keluarga, apa bareng sak Sleman, apa bareng sak Indonesia. Jadi dirimu adalah Indonesia, diriku adalah Indonesia, diri kita adalah diri Indonesia. Itu yang disebut sinau bareng. Jadi saya tidak sebagai Ainun, saya sebagai wong Indonesia. Untuk Indonesia, memimpikan masa depan Indonesia, menyelamatkan anak-anak cucu Indonesia. Jadi berpikirnya bareng-bareng sebagai manusia Indonesia. Nah, Slemannya adalah Sleman Indonesia, BCS-nya adalah BCS Indonesia. Karena kepentingan semua sepak bola kita di sini ini pada akhirnya adalah menjadi cahaya bagi seluruh
bangsa Indonesia. Ngono ya Rek ya. Oke. Kita mulai dengan Indonesia Raya bersama-sama. Saya mohon 5 menit berdiri semua. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Kita bersyukur kepada Allah, kepada BCS, saya bangga kepada Sleman, saya bangga kepada PSS, saya bangga kepada semuanya, dan mudah-mudahan ini diridhoi Tuhan untuk menjadi satu kesatuan sampai satu lagu yang sudah kita kenal semua, Syukur, dari Habib Muntaha. Hatiku teguh, Syukur aku pada kehadiran. Sekali lagi. Dari hatiku Kan apa ya, secara lebih cetolah dibanding saya. Assalatu wassalam Ustaz Jakarta Pak Yazid, dari manajemen maupun juga ya dari yang manajer PSS, kemudian teman-teman dari pengurus BCS dan juga seluruh. Alhamdulillah, puji dan syukur tiada henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas perkenannya sehingga malam hari ini kita bisa ngaji bareng-bareng dengan Cak Nun Najib dalam rangka ya kita akan memasuki babak awal dari kompetisi Liga 2 yang insya Allah akan digelar tanggal 21 April. Sholawat dan salam senantiasa juga kita panjatkan pada diri junjungan kita, panutan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat, keluarga dan para pengikutnya. Malam hari ini tadi sudah diawali dengan prakata sebentar dari Cak Nun, kemudian akan kita masuk di Liga 2. Insya Allah mudah-mudahan nanti di dalam kompetisi Liga 2 ini semuanya bisa berjalan lancar, kemudian juga
menang. Itu kan darah kemudian bisa memunculkan kreasi-kreasi dari PSS kita itu ya dari dorongan dari para supporter yang ada di kelompok-kelompok kita itu. Jadi BCS itu anggotanya tidak hanya dari Sleman saja, di luar Sleman juga banyak mereka mendukung kesebelasan PSS ini. Mudah-mudahan PSS ke depan semakin kuat, semakin maju sehingga Liga 1 bisa kita capai. Saya kira tidak panjang lebar dan nanti monggo kita dengarkan bersama, tausiah ngaji bareng bersama, hikmahnya nanti bisa kita petik, kita gunakan untuk masa-masa yang akan datang. Matur nuwun dan mudah-mudahan juga Sleman adem ayem, Sleman dalam situasi yang kondusif, kemudian kita sangat heterogen tapi kita bisa saling menghormati, kita saling bisa berkomunikasi, bisa kerjasama, kita bisa hidup bebarengan. Matur nuwun, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bupati, ini sebenarnya tulisannya sinau bareng toh. Ikatan terhadap derajat dan wibawa. Kaji. Nek mengkaji itu urusannya cah-cah kuliah ilmiah. Tapi kalau mengaji itu artinya meningkatkan aji ning urip, meningkatkan martabat hidup kita gitu ya. Jadi saya sangat setuju Bupati. Untuk itu saya akan ya Pak Dandim, semua tokoh-tokoh kita akan kita ajak. Berikut ini nanti saya minta dari pihak BCS juga untuk membaca, untuk memberi pengantar. Tapi aku kepingin nyecil ngene. Ning dunya iki ra ono arep Barcelona, arep ono ceritane kejaba ning Indonesia bal-balan dihubungke karo pengajian. Ya. Dan malam hari ini kita mengalami bersama-sama. Berarti di dalam alam pikiran kita ada garis antara Allah dengan di antara teman-teman PSS yang dulu U19-nya Pak Indra ya. Nah, tradisi sujud syukur, insya Allah, kan gitu ya. Nah, apa meneh mau? Sikil, bal, rumput, dua lagi. Gawang. Gawangnya dari apa? Besi ki kain, saya tidak ada satu debu dalam sepak bola yang bukan milik Tuhan. Jadi barang siapa bermain sepak bola tidak ingat Tuhan, kuingko nek ngegolke pelatihan meskipun belum secanggih sekarang, tapi saya mengalami bagaimana kerjasama, bagaimana dulu Pak, dulu kan saya masih klasik Pak, masih 2, 3, 5 dulu. Klasik ya itu ya. Kalau sekarang kan bisa Pak 3, 3, 4, 4, 2, 3, 1 sapi turute. Ning bal-balan awal kuning desa ben yo 11 apa Pak pelatihnya Pak? Ya, football itu ada formasi tapi begitu main dia diperbolehkan untuk kesana kemari berimprovisasi. Jadi total football itu adalah sepak bola jazz, kira-kira gitu. Nah, kita masih dangdut dan musik pop. Kira-kira gitu ya, oke. Teman-teman sekalian, alhamdulillah sudah jelas. Kalau Anda berlaku seperti bonek, dirasani enggak oleh orang se-Indonesia? Enggak? Ya? Oh enggak bakal dirasani. Ya, tolong mikrofonnya. Ya. Sini maju Mas. Maju Mas, ya. Ya. Silakan ya. Ya Mas, monggo Mas. Terima kasih waktu yang atas diberikan. Ya alhamdulillah bonek wani berubah sekarang. Alhamdulillah bonek saking di sini juga banyak saudara bonek. Tadi kan pertanyaan saya nek kon koyok bonek iko biyen dirasani muga. Oh nggih, riyen dirasani. Iya, saiki gak. Sorry lho Lur. Iki nek cara Jatim niku Lur. Dadi nek wis bal-balan iku nek di Surabaya iku jenenge linak lilur, linggo lico lilir. Lali anak, lali dulur, lali tonggo, lali konco, lali sembarang kalir. Ngono kuwi. Sudah punya aji ning urip ya. Oke, tepuk tangan untuk bonek. Ngono Lur. BCS pasti tidak kalah dari bonek. Wong bonek sing melarat-melarat ae kaya ngono. Ya to, rada nemen melarate ya arek ya. Gak ya? Oh gak ya?
Wes berubah ya. Ya oke. Soalnya bonek itu kenapa jadi bonek dulu? Salah satu latar belakangnya wong tuane ya wegah karo arek iku. Wis kono lunga. Ngerepoti ya kon. Ya, akhirnya dadi bonek niku. Di omah ya ngerepoti kan gitu. Gitu loh ya. Tapi iki bonek bagus. Saya kira bonek sudah berubah sekarang ya. Sip. Dan semua supporter Indonesia harus menunjukkan kemuliaan bangsa Indonesia, kesegaran, kegembiraan yang baik dari bangsa Indonesia. Mari kita contohi dunia dengan supporter sepak bola Indonesia gitu ya. Oke, sekali lagi tepuk tangan untuk BCS dan bonek. Sekarang giliran sebelum kita bawakan bersama himne BCS, saya mohon dengan sangat dari beliau, panitia dan dari pihak BCS untuk memberi pengantar juga. Dan nanti kita pelajari pelan-pelan yang sampean tuliskan itu. Nyun sewu, silakan Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Yang terhormat Cak Nun, Bapak Bupati, Pak Dandim, Pak Yazid dan manajemen juga pelatih PSS Sleman yang sangat saya hormati, beserta teman-teman dari BCS maupun dari Sleman Fans di Sleman. PSS Sleman, BCS. Alhamdulillah di kesempatan malam kali ini apa yang kami inginkan, BCS selama ini punya cita-cita suatu saat kita pengen mengadakan sebuah mengundang Cak Nun untuk bisa duduk bersama dengan kita bisa ngaji ataupun belajar bareng dari beliau agar nantinya ke depan bisa kita memahami seperti apa kita supporter, seperti apa kita BCS dalam mendukung tim kesayangan kita dan tim kebanggaan kita PSS Sleman. Karena apa yang menjadi perhatian kami adalah akhir-akhir ini banyak sekali insiden-insiden dari kita sendiri, sesama saudara kita terjadi gesekan, itu sangat memprihatinkan. Mungkin dengan kesempatan kita bisa duduk bersama, sinau bareng dengan Cak Nun, bisa memberikan pandangan-pandangan yang sangat positif untuk ke depan dalam kita mengarungi kompetisi Liga 2 yang insya Allah yang direncanakan dan dicita-citakan kita bersama didukung oleh manajemen dan PT. Tahun 2018 kita lolos di Liga 1, 2019 kita bermain di kompetisi tertinggi kasta Indonesia, Liga 1 Indonesia. Mas, saya sambil respon santai ya Mas. Aku kepingin ngomong karo dulu BCS ya. Kita ini kan, Indonesia ini kan banyak pecah-pecah ya. Banyak bertengkar-bertengkar ya. Dan orang itu susah sekali berkumpul kompak. Apa di parpol, apa di kelompok Islam, apa di aliran-aliran. Macam kan sukar sekali lah. Anda ini dipersatukan oleh kenikmatan, keindahan yang namanya sepak bola. Gratis dalam arti Anda tidak bayar iuran, bayar? Tidak. Jadi Anda ini dirahmati Tuhan dengan diberi ikatan yang sangat kuat, yaitu sama-sama mencintai PSS, sama-sama mencintai sepak bola. Dan sepak bola itu kan rasa syukur kepada Allah, dikai sikil dinggo nendang. Asal aja nendang ndase kancamu kan begitu kan. Jadi kita itu diberi oleh Tuhan luar biasa tali yang mengikat kita bersama, ya, yang motivasinya tidak politik, tidak ekonomi, tidak yang lain-lain. Itu murni betul. Sehingga kita harus bersyukur punya PSS, kita bersyukur punya sepak bola, dan kita harus menjaga dan jangan dikotori, jangan dipecah-pecah di antara kita sendiri. Saya tanya kepada Bapak pelatih ya, ada nggak pengaruhnya supporter yang kacau dengan permainan sepak bola para pemain? Terima kasih. Ada Cak Nun ya, memang kalau memang tentunya di luar kacau, tentunya ini berpengaruh di
dalam lapangan. Ya, teman-teman supporter BCS ingin nggak kesebelasan kita ini menjalankan mulai 21 April perjuangan sampai nanti bisa naik ke Liga 1? Pengen nggak? Kalau gitu kasih mereka ketenangan, kasih mereka kelegaan supaya bisa menjadi pijakan hati mereka ketika bermain bola. Kalau kita ribut, kalau kita melakukan yang tidak-tidak, pemain ikut gugup, pemain ikut tidak lega gitu Pak ya. Tanahnya seperti goyang. Jadi saya mohon dengan sangat para supporter, teman-teman BCS, memberi support dalam arti rohaniah, budaya maupun psikologis kepada para pemain. Karena beliau mengatakan kalau kita ribut ya, pemainnya ikut gugup, ikut nggak seneng kan gitu. Nanti saya mohon para pemain juga ikut bicara. Oke, kira-kira gitu Mas, kira-kira ya. Terima kasih. Ya, teruskan Mas. Karena gini Cak, karena menurut dari teman-teman pada dasarnya dan pada prinsipnya, meskipun kita sebagai supporter, tapi kita tetap adalah makhluk dari Allah. Sehingga seperti tadi yang disampaikan Cak Nun di awal bahwa meskipun kita supporter yang mendukung sebuah tim, tapi ketika kita kembali ke ranah kita sebagai makhluk Allah, ya ada keterkaitan antara agama, supporter dan sepak bola. Sehingga kita kepinginnya BCS mengadakan sinau bareng dengan Cak Nun ini bisa kita pahami bersama ke depannya agar apa yang menjadi keinginan kita, supporteran tapi kita harus juga mengerti bahwa harus ada sesuatu hal yang memang itu berkaitan dengan religi. Artinya mungkin di kesempatan kali ini Cak Nun, harapan besar dari kami mungkin nanti bisa kami diberikan tuntunan-tuntunan ataupun pengarahan-pengarahan bagaimana menjadi supporter yang beradab. Ini dari saya, itu pengantar dari mewakili teman-teman BCS apa yang menjadi keinginan pada malam ini. Mungkin dari saya itu cukup. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita baca ya Mas ya, nanti Siap. kita baca. Sekarang ini sambil mohon maaf ya, tidak mungkin panitia menyediakan kopi 3.000. Jadi sing entuk kopi ya mungkin kita apa ya, Bismillah. Aku njaluk sing sapa sing nengarep sing wis duwe bojo. Udah punya istri Pak ya. Anda cinta sama istri Anda. Kenapa? Coba mikrofonnya Mas. Don, selalu standby itunya di depan Don, sorry. Mas, kenapa Anda cinta sama istri Anda? Karena istri saya. Enggak apa-apa. Ini supaya nanti kita tahu kenapa kita cinta sama PSS. Kita harus punya komparasi, bandingan-bandingan. Kenapa Anda cinta sama istri Anda? Karena timbul dari rasa hati saya Ya. untuk mencintainya. Ya. Bukan karena dia cantik. Cantik. Ya. Itu utama apa tambahan? Tambahan. Bukan karena dia setia mengabdi. Tidak. Tambahan. Bukan karena dia gampang meteng, ora. Betul. Tidak. Ora. Tidak. Jadi apa yang paling utama yang membuatmu cinta kepada istri? Karena cinta itu tadi. Nah, karena istrimu dia. Karena istrimu. Ada wanita lain yang lebih cantik, lebih hebat, tapi kamu tidak mencintai. Kenapa? Tidak. Karena bukan istrimu. Bukan istri. Jelas ya? Jelas. Pokoknya kelak dudu bojomu, sing kok cintai bojomu. Iya. Apapun menang kalah bal-balannya tetap bojomu. Ya Ra? Iya. Aku sekarang bertanya kepada para BCS. Kenapa kamu cinta kepada PSS? Karena PSS. Karena bukan PSIM. Karena bukan Persebaya. Loh, menang tetap PSS, kalah tetap PSS. Tapi kita dukung supaya terus menang kalau bisa. Tapi kenapa kita cinta? Karena PSS. Gitu.
Kenapa Anda tidak cinta sama istri tetangga Anda yang lebih cantik? Karena bukan istri saya. Jelas ya? Jadi nggak karena sebab-sebab objektif. Jadi sekarang PSS menang kalah tetap kita cintai. Tetap kita dukung karena dia adalah PSS. Jelas ya? Jelas ya? Tentu saja tidak mentang-mentang dicintai meskipun kalah terus pemainnya menjadi malas-malasan, enggak. Supaya lebih dicintai berusaha keras untuk menang, kan begitu. Itu ya, jelas ya. Jadi kalau ada lagu, jaluk tolong John, lagu Timor itu gimana? Baik tidak baik, tanah timur lebih baik. Baik tidak baik, tanah timur lebih Coba sekarang baik. tanah timurnya diganti PSS. Baik tidak baik, PSS lebih baik. Kalah atau menang, PSS lebih baik. Lo nek orang duwe ngono kok nek kalah kok duduki. Ya enggak. Manusia dengan nasibnya, tidak hanya dengan hebatnya loh ya. Hebat kayak apapun, apa pasti menang Pak? Enggak. Saya tanya, siapa pemain top dunia 10 misalnya dari Pele, Maradona sampai Ronaldo sampai Messi sampai siapa yang pasti berhasil nendang penalti? Pele pernah gagal Pak? Pernah. Jadi sepak bola itu tidak hanya kecanggihan dan kehebatan, ada nasib segala macam. Gitu ya. Jadi kita tetap harus dukung dia dengan segala keadaannya termasuk nasibnya. Tapi kita terus mendekat kepada Tuhan supaya PSS betul-betul akan berhasil naik ke Liga 1. Kira-kira gitu ya. Oke. Kalau gitu sekarang sebelum kita bacakan, sebelum kami minum dan mohon izin ini agak nanti ininya boleh Pak diambil ke sana Pak ya. Yang ini kalau kita sudah puas baru kita kasih Pak. Kulit-kulitnya Pak ya. Ya ora cukup juga ming semene iki ya tiar kayak ya ora mesak. Oke. Sekarang teman-teman Kiai Kanjeng sudah mempelajari himne BCS. Ya, sudah. Berarti siapakah yang akan bersama-sama vokalis Kiai Kanjeng membawakan himne BCS? Maju ke tempat paling depan, para vokalis Kiai Kanjeng maju paling depan. Yo. Semuanya teman-teman dari kesebelasan, siapa aja ditentukan oleh teman-teman BCS sendiri ya. Ya, massal tapi tetap harus ada yang mimpin di depan. Mohon izin Cak Nun. Monggo di depan sini Mas, sini Mas. Ya, oke. Ya. Oh ya. Mas di tengah-tengah Mas supaya fokus. Orang apa dengar mungkin orang apa. Ya, sip. Nuwun sewu Cak Nun. Saya tanya ini nuansanya berdiri apa duduk? Berdiri. Berdiri. Ya. Yang luar biasa, tepuk tangan ini penciptanya juga harus kita puji. Oke, waktu kita tidak banyak, kita paling enggak sampai 2 hari lah pokoknya. Artinya nek liwat jam 00 kan berarti rong dino bisa. Nah sekarang kita mohon dengan sangat Mas, saya mohon dibacakan, kita bareng-bareng mempelajari karena konsep acara ini sudah ditulis oleh para pimpinan, bukan pimpinan, satu apa namanya Mas, tidak ada panitia dan kepemimpinannya apa tadi, kolegial. Ini ideal sekali, jadi bukan tergantung figur seseorang tapi ada kepemimpinan bersama, kira-kira gitu. Monggo Mas. Nanti saya respon di tengah-tengah enggak apa ya. Ini saya membacakan latar belakang secara luas, latar belakang adanya kegiatan malam ini adalah sepak bola. Dulu karena sekarang ini banyak sekali orang rewel, belum ada ya yang mengatakan sepak bola itu bid'ah gitu. Jadi kalau dalam Islam sepak bola itu namanya wilayah ijtihadi.
Jadi di mana wong iku ngigo godhong gedang dadekke suru, dadekke takir, dadekke pincuk, itu namanya wilayah ijtihad. Nah, sepak bola itu adalah bersyukur kepada Allah dengan mendayagunakan kaki untuk kegembiraan bersama asal berakibat baik satu sama lain. Itu namanya wilayah ijtihad. Jadi sepak bola itu sangat terkait dengan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kemudian baru nanti ada perubahan dari sepak bola perserikatan zaman dulu. Dulu itu hanya ada 5 kesebelasan di Indonesia yang berpuluh-puluh tahun menjadi supremasi, Persija, Persebaya, Persib belum, PSM Makassar, PSM Makassar, terus Medan, pokoknya Jakarta, Surabaya, Medan, Makassar itu dulu pernah juara nasional di DIY ya, tahun 1938, cuman tidak diakui karena waktu itu belum ada Indonesia. Tapi kita juara nasional pada waktu itu, cuman bedanya Jogja sama Sleman saya kira sangat jelas. Kalau Jogja itu kan filosofinya tinggi, sehingga monggo Mas monggo. Jadi tidak ada masalah ya sepak bola di Sleman ini ya. Yes. Jadi kebutuhan hiburan bagi para pendukungnya atau supporter. Bagi sebagian yang lain, sepak bola tidak berhenti pada kata hib. Dari 2 ketergantungan tersebut, sepak bola nyatanya adalah sebuah permainan yang tidak bisa dimainkan dengan bermain-main, karena ada tanggung jawab dan target pencapaian. Begitu juga dengan 18. PSS. Stop Mas. Jadi unsurnya tadi sewu ya Mas ya. Unsurnya tadi bahwa sepak bola itu apa namanya? Yang pertama ya, yang kedua tadi setelah industri tadi bahwa sepak bola itu sebenarnya adalah media di mana kita bisa bersaudara. Angel loh dadi sedulur ki. Aku takon BCS iki seduluran ora atine? Seduluran ora? Merasa sesaudara ndak? Merasa sekeluarga ndak? Tidak gampang loh, tidak gampang loh. Anda sesama Golkar aja belum tentu seduluran loh, ya ra? Kowe podo-podo Nasdem we urung karuan seduluran loh, ya ra? Kowe podo-podo Islame we ora seduluran loh ya. Antarane iki karo iki musuhan loh ya. Nah, BCS ini saya mohon dengan sangat kepada Allah, saya mohonkan agar bisa menjadi wadah paseduluran anak-anak muda Sleman yang menggembirakan mereka. Dan kegembiraan yang paling utama, hiburan yang paling utama adalah karena mereka bersaudara. Mereka bersaudara, jadi sesama BCS itu Anda tolong menolong satu sama lain, berusaha bersama, dodol iki bareng, gue usaha bareng dan seterusnya. Kira-kira gitu ya, silakan Mas. Bahasa Sleman bergerak dengan ribuan manusia di belakangnya. Setiap manusia berperan pada ranahnya masing-masing. Manusia adalah hamba sekaligus pemimpin. Sebagai hamba, kewajibannya adalah beribadah dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai khalifah, tugasnya adalah mengelola bumi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sepak bola adalah salah satu representasi pengelolaan sumber daya manusia yang berperan dalam subkultur kemanusiaan dan sportivitas. Oke Mas, saya potong dikit untuk mendalami gini. Kan tadi kan sebagai pemain sepak bola juga sebagai hamba Tuhan. Aku takon bal-balan ki ibadah dudu. Diniati ibadah ora. Karena hidup ini tidak boleh melakukan apa-apa kecuali ibadah loh. Nyun sewu rumusnya di Al-Quran kan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kalimatnya ini bukan saya ciptakan jin dan manusia untuk beribadah, tetapi terbalik. Saya tidak menciptakan jin maupun manusia kecuali untuk beribadah. Jadi tidak boleh kalau tidak beribadah. Maka apa saja harus kita ibadahkan. Jelas ya? Sepak bola untuk bersyukur, untuk bersaudara, untuk menciptakan giroh, untuk saling tolong menolong, itu segala macam.
Pokoknya temukan dimensi-dimensi ibadah di dalam sepak bola. Baik pemainnya, pelatihnya, supporternya, dan semuanya. Itu juga kan fastibiqul khairat. Berlomba-lomba membuat kebaikan. Kan sama, aturannya sama. PSS, PSIM, Persija, Persib, aturannya kan sama. Mengabdi kepada prinsip sportivitas yang sama. Ya. Itu berarti kita berlomba-lomba untuk siapa yang lebih sportif, siapa yang lebih indah supporternya, siapa yang lebih penuh semangat, siapa yang lebih penuh cinta, dan seterusnya. Itu berarti fastabiqul khairat. Jadi ternyata sepak bola itu juga dunia ibadah yang luar biasa. Jadi ini waktu saya di Aremania maupun di Bonek tidak ada mas tulisan seperti ini mas. Ini kesadaran menurut saya luar biasa, dan ini yang membuat saya malam hari ini berpakaian seperti ini. Biasanya kan aku nggak putih-putih nggak ngapusi kue ben kok arane ustad. Saya nggak ngambil tentara, dilala Gusti Allah jajar kau karo Pak Dandim. Kan ini ngambil tentara, jadi yang dikai. Ya tak gawe ben Anda tidak terikat kepada simbol-simbol yang belum tentu menunjukkan apa-apa. Apa nek aku kupulukan ngene iki yo dadi kiai lah ya ora. Gitu. Untung aku nggak kupuluk iki. Saiki nek iki tak kene ngene terus aku piye? Kowe piye? Nek aku sepanjang pengajian ngene iki terus kowe ngarani aku piye? Piye? Raja mancing. Mancing. Wong edan to, Mas? Jadi, mari kita maknai. Jadi saya mohon BCS juga punya forum-forum Mas, bulanan, cilik-cilik ya. Memaknai sepak bola dari segala macam dimensi nilai, ada forum bulanan atau entah berapa lama sekali, nanti lama-lama akan datang para supporter. Cari narasumber untuk bisa memberikan masukan-masukan supaya kita mencintai sepak bola secara tepat. Ya, supaya sepak bola tidak diapa-apain sama orang lain yang berpikiran sempit. Supaya sepak bola menjadi wahana bersyukur, wahana persaudaraan, wahana persahabatan, dan wahana kegembiraan dan hiburan bareng-bareng seluruh rakyat Sleman, terutama para masyarakat muda dan milenial. Kira-kira gitu ya. Oke, silakan teruskan. Setelah itu kita nyanyi, setelah itu kita tanya jawab. Oh, gini, karena Pak pelatih kita sama para pemain kan ora kaya kowe. Nek kowe kan nganti esuk ora masalah wong ora ndek penggawean. Nek pelatih kan harus disiplin. Jadi beliau akan akan pamit duluan sama para pemain. Mereka harus jaga kondisi dan seterusnya. Untuk itu kita dengarkan dulu Bapak pelatih untuk mengungkapkan sesuatu. Syukur salah satu pemain juga ikut mengucapkan sesuatu kepada kita untuk supaya sambung hati kita benar-benar. Ya, monggo Pak. Silakan Pak. Terima kasih Pak Canun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Slemania, BCS, Slemania, ya PS Sleman. Terima kasih ya. Maaf mungkin saya salah ya. Jadi pertama-tama saya ucapkan syukur alhamdulillah bahwa kami bisa diundang oleh panitia BCS sini, dan ini sejarah buat saya ya pribadi, karena memang selama saya mengarungi sepak bola belum pernah ada acara seperti ini. Tentu ini saya patut berbangga dan bersyukur kepada panitia dan masyarakat sepak bola di Sleman ini. Tentu tadi saya dengan Pak Sis sempat bicara bahwa beliau menginginkan kita berbaur dengan supporter, itu memang harus ya, tentu harus ya. Saya terima kasih kepada supporter yang begitu tinggi aspirasinya kepada PSS Sleman ini. Tentu kami akan berjuang sekuat mungkin, dan apa yang ditargetkan oleh pengurus kami akan laksanakan secara baik dan penuh tanggung jawab.
Dan selama ini kami memang terus mempersiapkan dengan proses. Ya, saya kembali di Liga 2 dan insya Allah saya dan kawan-kawan terutama para pemain akan berjuang untuk bisa lolos ke Liga 1. Untuk itu saya mohon dukungan di saat PSS baik sedang up ataupun sedang down. Memang saya butuh dukungan karena memang ini tentunya harapan daripada kami dan para pemain, itu dukungan BCS memang sangat berpengaruh, pemain. Masyarakat Sleman sangat berpengaruh dan itu sangat saya syukuri dan saya banggakan kepada masyarakat bola di Sleman yang begitu antusias. Dan ini memang saya pernah bawa klub-klub di alhamdulillah sampai saat ini saya rasa masyarakat sepak bola di Sleman menurut saya ini yang terbaik. Menurut saya yang terbaik ya, terbaik. Ini bukan kata-kata sanjungan atau apa ya ucapan, tapi ini betul-betul saya rasakan. Terima kasih kepada supporter dan masyarakat di Sleman telah mendukung kesebelasannya. Untuk itu saya selaku pelatih memang tadi katakan sama Cak Nun bahwa kami memang besok pagi latihan, jadi mungkin kita harus jaga kondisi. Jadi saya juga kalau dibiarkan larut itu pelatih apa lagi, jadi mohon maaf, mungkin lain kali kita bisa berjumpa kembali dan bisa bertatap muka kembali karena saya juga sangat respect kepada supporter ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. Mas Heri, sekarang saya tidak manggil pelatih tapi Mas Heri karena Mas Heri ini termasuk tak pandeng nek main zaman biyen ya. Tapi saya ini lebih tua dari beliau, jadi saya itu ya genrenya Iswadi sebelumnya Pak ya. Iswadi terus Roni Paslah, Roni Patinasarani dan seterusnya lah. Baru beliau ini di masih Indonesia masih moncer banget ketika Mas Heri ini dulu menjadi bagian dari kesebelasan nasional. Tepuk tangan untuk beliau. Kita harapkan Mas Heri, terima kasih kita bisa berkenalan pada malam hari ini. Mudah-mudahan online di antara kita diperhatikan Tuhan dan doa di antara kita akan dikabulkan untuk PSS Sleman ini. Amin. Sama teman-teman dari Kiai Kanjeng dan seterusnya. Dukungannya Pak. Kita teruskan, kita lengkapi pemahaman kita, framing berpikir sepak bola PSS ini, Mas, diteruskan Mas. Kemudian nanti kita akan menerangkan beberapa yang lain, tapi kita selingi, kita nyanyi bersama dulu. Monggo Mas. Pengelolaan sepak bola di Sleman, khususnya pada tim PSS, melibatkan beberapa unsur, diantaranya manajemen, pemain, supporter. Sampai saat ini tim PSS Sleman masih berusaha bertransformasi dari era APBD menuju era sepak bola profesional. Meskipun belum benar-benar profesional, namun transformasi tersebut dipermudah dengan adanya supporter yang selalu siap di belakang tim kebanggaan. Transformasi tim PSS Sleman dari era APBD ke sepak bola dalam industri diikuti oleh terbentuknya supporter baru. Mereka adalah BCS, Brigata Kurvasud. BCS terbentuk pada tahun 2011. Melalui pergerakan mereka secara kolektif dan semangat mandiri menghidupi, BCS memulainya dengan memantapkan manifesto No Leader Just Together, No Politika, Mandiri Menghidupi, Sebatas Pagar Tribun adalah merupakan beberapa butir manifesto dari mereka. Tidak berhenti pada ranah manifesto saja, Brigata Kurvasud juga membangun sebuah toko merchandise.
Kurvasud Shop adalah toko merch supporter PSS Sleman. Melalui toko ini setiap tahun terkumpul keuntungan hasil penjualan yang sebagian hasilnya diberikan untuk tim PSS Sleman. Musim kompetisi kemarin, BCS memberikan alat fisioterapis dan alat fitness yang dibeli dari royalti penjualan merchandise. Pergerakan positif itu diikuti oleh animo penonton yang memadati stadion. Lewat cara mendukung yang modern, BCS mengadopsi gaya supporter Eropa yang diakulturasi atau disesuaikan dengan budaya Sleman. Koreografi dan nyanyian dukungan menjadi pembeda BCS dengan komunitas supporter tim yang lain. Hal ini tentu saja berakibat positif bagi PSS Sleman melalui terjualnya puluhan ribu tiket yang hampir selalu habis terjual ketika pertandingan. Sebuah ekosistem yang sedang diperjalankan untuk saling melengkapi dan bersinergi, tidak ada cita-cita maupun laku amal perbuatan manusia yang tidak terbebas dari campur tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut dengan cobaan serta harapan dari pendukung PSS yang sampai saat ini belum tercapai. Rentetan gesekan dengan kelompok lain atau malah dengan teman sendiri, baik di dalam maupun di luar stadion, yang akhir-akhir ini sering terjadi. Sepak bola gajah dan deretan peristiwa yang terjadi karena ulah supporter seolah menegaskan semakin tinggi pohon, maka akan semakin kencang angin yang menerpanya. Dari uraian di atas, kami Brigada Kurvasud berniat mengadakan acara sinau bareng Cak Nun dan Kiai Kanjeng dengan tema cinta dan dedikasi. Hal ini sekaligus sebagai pembelajaran bersama kita sebagai supporter, pemain, manajemen, pegawai, pengusaha, kepala keluarga, masyarakat, rakyat, dan yang lebih substansial adalah sebagai manusia yang diberikan tugas Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai khalifah di bumi. Tepuk tangan untuk BCS. Coba baru saya kira teks sepak bola yang menyangkut Khalifatullah fil ardh baru sekarang ini ada, dan luar biasa. Jadi kenapa? Karena gini teman sekalian, secara nasional kita ini belum berhasil melakukan transformasi. Tadi kan ada kata transformasi. Transformasi ini loh, kowe dadi cah cilik njur remaja, kuwi kudu aja ana sing ilang, aja ana sing kleru kan gitu. Dari padi menjadi beras, dari beras menjadi nasi. Itu harus clean, manajemennya harus benar, ukurannya harus tepat. Dari kerajaan menjadi republik, itu kita belum fix. Dari sepak bola kultural menjadi sepak bola industri, itu juga transformasi yang belum fix. Maka kita jangan menunggu proses nasional. Karena kalau proses nasional kita tunggu, kita tidak akan pernah mencapai apa yang seharusnya kita lakukan. Maka dimulai dari kabupaten, dimulai dari lokal, transformasi itu harus kita temukan. Teman-teman sekalian, ini BCS sudah ada posnya ya, sekretariat. Karena gini, teman-teman Kiai Kanjeng ini sudah, misalnya ke Manchester, kita dolan ke tokonya Manchester, dolan ke stadionnya Manchester. Jadi ada pusat kebudayaan Manchester United. Kemudian di beberapa kesebelasan yang lain ya, Leeds, terus di mana itu kayak Arsenal. Jadi BCS pada suatu hari akan punya rumah BCS. Di situ ada, kita bisa beli barang-barang untuk menjadi tanda bahwa kita cinta kepada BCS dan PSS. Di situ kita bisa belajar mencintai satu sama lain, kita bisa belajar ilmu bareng-bareng, ada forum-forum bulanan, ada macam-macam yang bisa kita lakukan di posnya itu. Minimum iso tuku kaos, iso tuku selempang, iso tuku macam-macam. Dan saya harap pada suatu hari BCS betul-betul punya tempat yang indah, yang semua orang lewat itu akan mengenal, dan supporternya tidak hanya terbatas yang nonton, tapi semua orang yang lewat itu ikut mendoakan. Itu ya.
Saya di Jerman pernah juga dolan ke beberapa kesebelasan. Kue ramelu zaman kaya. Kue main neng Inggris ya toh. Gitu. Teman-teman sekalian, saya kira ini bukan hanya urusan sepak bola, ini urusan paseduluran. Dan semakin banyak dimensinya, ada bisnisnya, ada pembelajarannya, ada keseniannya dikit-dikit gitu ya. Itu akan melengkapi cinta kita kepada sepak bola. Akan memberikan ulasan-ulasannya, pesan-pesannya. Kita nyanyi dulu deh satu lagu dari Kiai Kanjeng. Poyo. Ngene wae arep kan wis biasa dangdutan. Saiki dangdut siji ra apa-apa nggo ya. Saiki lagu apa ya sing jenengan kira-kira seneng bareng-bareng ngono? Ora cetha ya saiki iki lagu apa ngono ora cetha ya. Mesti campur sari sing cukup keteki mesti. Ya? Boleh nggak saya ngajak Anda untuk mengenang dulu ada 60-an kesebelasan di Indonesia sudah hebat. 70-an itu puncaknya. Dulu Mas Iswadi Idris, siapa lagi ya? Rusdi Bahalwan, Anjas Asmara ya dan seterusnya. Itu dulu kalau ke Korea, itu mereka ndak latihan mesti menang. Ke Bangkok mesti menang. Ning kono ki meng blonjo turu bal-balan mesti menang. Zaman semono Indonesia ini luar biasa ditakuti di mana. Kok saiki pasak piturute. Ada banyak transformasi yang harus kita lakukan. Maka malam hari ini kita melakukan revolusi ke dalam. Harus tepat menemukan sepak bola di dalam hati dan pikiran kita, di dalam konsep kita. Maka BCS juga harus terus-menerus kreatif menciptakan sentuhan-sentuhan kepada supporter yang lengkap secara kultural, spiritual, bisnis dan seterusnya, selengkap-lengkapnya. Pak Bupati saya lihat begitu tuturi handayani sepenuhnya. Tepuk tangan untuk beliau juga. Saiki nggo ngeling-eling zaman biyen tak kei musik rada dawa sithik ya, musik tahun 40-an ana sing tau ngerti ora? Wis ngene wae wis, maju tak gentar ngene wis ya. Maju tak gentar membela yang bayar, bener ya? Maju tak gentar. Tahun 50-an. Jangan ditanya. Ini tentang cinta palsu. Jangan ditanya kemana aku pergi, kayak. Jangan ditanya, kayak. Mungkin tak terus kita di penyanyi, aku rasa baik. Tahun 60-an. Di sekolah. Di sekolah yang kutunggu, ngono ya. Ayo sapa sing gelem melu nyanyi bareng-bareng Pak Bupati semuanya kita mohon sak cukupnya mikrofon. Terus 70-an. Imam langsung vokalis maju, kayak wis to. Ayo vokalis maju. Jan. Ben nek arep ngekei contoh iki cepet. Nek tahun 70-an apa ya? Bujangan. Begadang. Begadang jangan begadang. Gitu. Terus 80-an. Ada. Resah dan kayak 90-an. Putri Jamrud. Piye kuwi? Putri gadis belia yang baru. Semua ikut nanti ya. 2000-an. Ada Leto, Ruang Rindu. Di daun yang ikut. Nani kui lagune siapa ya? Angel ngarane aku. Oke, tahun 2000-an itu. Terus 2010-an Suketeki. Berarti Pak Dandim semua berarti partisipasi. Bonus satu lagi campur sari dong. J. Kalau ada lagu campur sari saya ngileke ya Mas. Saya ngileke satu hal nih Mas ya. Kowe ojo ngremehke campur sari. Ya.
Jawa kuwi wis khatam, wis jangkep le golek urip. Seluruh nilai-nilai yang tertinggi dalam kehidupan sudah dicari oleh orang Jawa. Sehingga lagu-lagunya sudah lengkap dari Pucung, Sinom, Asmarandono, apa meneh? Dandang Kula terus nganti Megatruh. Wis jangkep wis ora iso luwih apik. Setelah itu kita turun gunung baru kita bikin campur sari. Tapi jangan lupa kalau kamu suka campur sari, jangan lupa bahwa kebudayaan Jawa sudah sampai ke puncaknya. Cuman kurang satu yaitu cungkupnya, dan cungkupnya itu namanya agama, terutama Islam. Jadi Islam sama Jawa itu jangan dipertentangkan, karena Jawa dan Islam adalah tumbuh, ketemu, tutup. Jelas ya? Nah Islam ora nganggo tumbuh, kuwi mung tutup ora. Islam sing saiki akeh iki mergo ora duwe tumbuh. Ming cungkupe tok, kupluk tok sing dipentingke, ning ora ana tumbune. Demikian juga tumbune aja ora ana tutupe. Resah dan gelisah. Bareng ya, bareng ya. Menunggu di sini. Di sudut waktu. Berdusta sama siapa? Berdusta padaku. Putri, gadis belia yang baru melek, jadi liar karena ingin keren. Jadi Putri, harusnya kamu ada di rumah, isi PR atau les fisika. Dan kau bukannya dan aku mulai takut terbawa cinta, menghirup rindu yang sesakan gagal. Jalanku hampa dan ku sentuh dia, terasa hangat, oh di dalam hati ku pegang erat. Terima untuk
jawab, tapi sebelum itu saya mohon dengan sangat teman-teman yang bapak-bapak, Pak Dandim dulu, kemudian kami. Kalau kita mengingat kata-kata Bung Karno, berilah aku 1000 orang tua yang terbaik, maka akan aku cabut Semeru dari akarnya. Begitu juga dengan Sleman, berikan aku 11 pemain yang terbaik, maka akan aku jadikan PSS Sleman menjadi klub sepak bola yang terbaik. Kembali judulnya adalah malam Jumat, malam yang penuh mubarokah. Kita mendatangkan kiai, kita minta doa restunya, mudah-mudahan kita menjadikan Sleman menjadi sembada, sumbut karo omongane, sumbut karo tingkah lakune. Kick off Liga 2 2018 yang mana insya Allah kalau nggak ada problem dan duta sih ditonton sing ketok wudhu yang selalu antusias dengan Allah SWT selalu meridhoi dan mohon nanti Cak Nun untuk selalu mendoakan PSS karena kita punya target ini menjadi momen supporter tadi diwakilkan ini insya Allah 5,1 hektar juga nanti BCS ini arahnya jadi kami selanjutnya akan masyarakat Sleman main di kandang atau di tandang, ini harapan kita. Dan saya juga kepengen yang mana yang namanya sepak bengok untuk nesuning ranganggo ribut, itu yang kita inginkan. Yang selalu total, jadi harapan teman-teman semua seluruh supporter dan warga Sleman yang punya kebanggaan. Ini juga nggak main-main, kita persiapkan dengan matang. Insya Allah dengan pemain materi-materi ini, apa yang menjadi harapan seluruh masyarakat Sleman bisa terwujud. Dan saya juga kepengen warga Sleman di dalam melihat sepak bola ini, monggo nanti Cak Nun memberikan cerahan, warga wong tuane ngeculke anak iki nonton ki tenang. Jangan sampai wong tua ngeculke anak sing ning omah ki was-was kuatir. Ini yang kami harapkan. Supaya ada kebersamaan, kekompakan, kerukunan di dalam mendukung sepak bola ini. Saya kira itu aja Cak Nun yang perlu kita sampaikan. Saya selaku yang dituakan di tim dan selalu mohon doa dan dukungannya seluruh warga Sleman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PSS Sleman, BCS. Saya kira para kolegial kepengurusan BCS itu harus bikin supporternya sibuk ketika di lapangan, ketika di luar, ketika sehari-hari. Harus ada formula-formula, ada kegiatan-kegiatan positif yang beragam-ragam yang membuat mereka menikmati persaudaraannya, menikmati keasikannya, menikmati kreativitasnya. Jadi misalnya selama di dalam stadion ya harus ada formula-formula, harus ada paket-paket yang membuat mereka kompak, yang tidak dibiarkan berekspresi sendiri-sendiri. Sebab pokoknya nek wong bal-balan kuwi biasanya segala macam pisuan metu to. Wis segala macam kewan metu kabeh. Wah, aku pisan biar nonton, wah jan cangkeme bocah-bocah iki ya Allah. Nah, kalau ada paket-paket di dalam stadion ada ya opo lagu yel-yel yang baik, terus ada gerak, ada koreografi, ada segala macam, bisa dibikin macam-macam. Di luar juga begitu, sebelum masuk juga dibikin paket-paket supaya kita sibuk. Wong kelebon setan iki mergo kosong, nek kowe ngisi dengan kreativitas maka ora kelebon setan. Nah sing ngawur-ngawur kuwi lak mergo kelebon setan mergo kosong. Jadi BCS saya mohon untuk terus-menerus berjihad mencari kreativitas untuk memberi paket-paket kepada para supporter, baik ketika pertandingan maupun sehari-hari, gitu ya. Di pusat yang tadi sedang akan dibangun berapa hektar tadi Pak Lurah? Ya, itu nanti akan bisa ada banyak kegiatan. Karena Anda ini beruntung loh, bersaudara dengan ikatan sepak bola. Sebab kalau bersaudara
Kalau dengan ikatan parpol belum tentu bersaudara loh. Incer-inceran loh. Ya. Jadi kita ini bersaudara secara murni dalam BCS ini. Jadi kita bersyukuri, mari kita bikin kreativitas bermacam-macam. Termasuk aku jani yo pengen yo ono wiritan bareng-bareng ya ora apa-apa to, sekali-sekali pas arep pertandingan kayak nglumpuk di posnya BCS wiritan bareng sak onone wong 50 syukur, 1 syukur, 1000 syukur, alhamdulillah wong wiritan ming 2 kata 3 kata engko tak kei. Bahkan aku pengen nitip kepada pelatih maupun kepada pemain tak kei loro-loro 2 kata wong aku dadi official tinju barang yo tahu petinjuku wis meh KO tak bengok dengan kata yang tadi saya kasih dia langsung bangkit kok. Jadi aku tahu ngeterke tinju ning Kridasono, Dik. Kuwi bocah mesake aku awan-awan aku ketemu kok iki ono petinju-petinju itu sedang tanding dari Jakarta ke Jogja. Kuwi nginep ning Hotel Arjuna kae. Njur aku pas runu ndeloki kanca ono salah satu petinju ki ngaji. Yasinan. Ki petinju arep tanding kok yasinan. Kan bingung tak perlu kowe kok yasinan, saya bilang gitu. Ya Cak lah, saya mau ngapain lagi, saya nunggu waktu nanti malam. Terus lah kamu ndak punya pelatih, saya ini bukan petinju hebat, saya ini petinju 40.000. Jadi saya cuma dapat 4 ronde, 1 ronde 10.000. Kalau saya KO 2 ronde saya cuma dapat 20.000. Kui petinju cilik ngono wis tak urusi. Akhirnya tak angkut nganggo jeepku, njur tak gawa nanggonku, tak kei jamu. Iki campur iki njur tak kei wiritan pokoke engko sadurunge munggah kowe matek aji kuwi engko nek kowe tak bengoki kowe langsung tenagamu berlipat-lipat. Tenanan ronde kedua dhek meh glimpang tak bengoki kata itu dhek langsung wet. Wah, musuhnya wis gari diel KO ning ora di KO karo dhek. Kecewa aku lho kok ora KO. Begitu di ruang ganti aku takon, kowe mau ronde ketiga wis gari mengko kok ora kok KO. Cak, lawan saya itu juga posisinya sama saya. Kalau dia KO ronde ketiga dia cuma dapat 30.000. Ini serius, Mas. Jadi mereka ini petinju kecil, mustadzafin, duafa gitu ya. Jadi mereka saling menyelamatkan. Wong sepatune we giliran, ini apa? Sarung tinjunya juga giliran di antara mereka. Jadi teman sekalian, tolong support ini teman-teman pemain-pemain ini. Tolong support kayak Iati sing gede. Ojo nglakoni sing ora-ora ben dhek mantep le main. Karena main itu sebenarnya strategi sebenarnya sudah tidak berlaku karena sing berlaku nalurine wis ana wis nang lapangan. Kowe sak ampuh-ampuhe wong main bola, sak ampuh-ampuhe pelatih, sak ampuh-ampuhe official, manajer itu bisanya kan ngeneo. Neng begitu bal ditendang, gue ora bisa dikendalikan. Ora ono ahli sepak bola yang bisa gambar jajal balik gambaran, barene yo rene nek iso gambar gue. Larinya bola itu nasib. Oleh karena itu jangan tidak dekat dengan Allah. Alangkah indahnya kalau supporter meskipun mungkin 20%, 10% melu ngewangi wiritan. Kalau perlu wiritannya di kantor Kodim tidak ada masalah. Ya Pak ya, ora masalah, apik banget. Gitu loh. Termasuk teman-teman dari pemainnya kan banyak sekali untuk supaya kita itu kalau menendang itu Allah yang sebenarnya mengendalikan tendangan kita. Kan begitu. Wong urip jane ngono. Nek kowe rabi kuwi jane Gusti Allah sing nentokke rabimu. Ngono lho. Ngono ya. Dudu Gusti Allah sing rabi ora. Gusti Allah sing. Jadi kalau engkau bermain gitar jazz itu, kue melayu nang di nadane, kue janjane dibimbing oleh Allah. Jadi jadilah manusia yang setiap detik selalu berada dalam bimbingan Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian juga striker, demikian juga gelandang, demikian juga kiper. Dia setiap gerakannya, pose dan larinya kemana dia selalu berada dalam bimbingan Tuhan Yang Maha Esa. Benar ya? Oke. Sekarang siapa yang berikutnya, Mas? Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Bupati yang saya hormati, Bapak Dandim yang saya hormati, Cak Nun beserta Kiai Kanjeng yang saya hormati, segenap pengurus BCS yang saya hormati dan anggota BCS yang saya cintai. Tidak banyak yang ingin saya sampaikan, hanya beberapa hal saja. Satu, pertahankan eksistensi BCS selama ini.
karena BCS terbangun sudah sangat luar biasa. Sekedar informasi Cak Nun, saya pernah membaca sebuah berita begitu. Jadi ada berita dari supporter internasional ya, bahwa BCS itu masuk 3 besar internasional Cak Nun. Artinya apa? Kalau hanya di Indonesia saja ini sudah terbaik. Dari nyanyiannya, dari koreografernya, jadi seperti yang Cak Nun tadi sampaikan, ini sudah insya Allah sudah dikerjakan oleh BCS Cak Nun. Cuma meningkatkan kreativitas saja. Jadi ketika kita melihat ini sangat terhibur, tidak hanya sekedar melihat bolanya, akan tapi kreativitas dari anak-anak BCS luar biasa. Jadi mungkin Cak Nun bisa membuka YouTube BCS begitu, ini bisa dibuka, koreografernya sangat luar biasa sekali. Nah, eksistensi ini harus dipertahankan. Pertama karena apa? BCS ini tidak ada komandannya Cak Nun. No leader, just together. Ini sangat luar biasa. Doktrin BCS sangat luar biasa. Nah, sehingga kolektif kolegial ini tetap dipertahankan. Yang pertama. Yang kedua, jangan sampai terkontaminasi sebuah aliran, sebuah warna dan lain sebagainya. Ketika misalnya ada seseorang ataupun pengurus dan yang lain membawa warna, baik itu partai ataupun warna yang lain, ini awal dari kehancuran. Sehingga selama ini no politika, ini sangat luar biasa sekali, tolong dipertahankan. Yang ketiga, profesionalisme seperti yang tadi disampaikan. Insya Allah luar biasa ketika kita sering diskusi dengan Mas Jenggo dan teman-teman yang lain. Ini pengelolaan dan lain sebagainya ini sangat bisa dipertanggungjawabkan, karena biasanya munculnya perpecahan adalah dari fitnah. Nah, 3 hal ini yang seyogianya dipertahankan untuk eksistensi BCS. Luar biasa malam hari ini bukan PSS yang mengadakan, setahu saya ini adalah BCS. Nah, ini sebagai cambuk bagi manajer, sebagai cambuk bagi segenap pengurus PSS, sebagai cambuk bagi para pemain dan juga ofisial dan pelatih, supaya mereka semangat. Luar biasa. BCS, PSS. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali berikutnya ada. Saya kira itu tadi luar biasa juga, sudah apa yang saya sarankan sudah dilakukan, tinggal memerawatnya, memeliharanya dan mengembangkannya. Aku ya pengetahuanku ya mung semono kuwi lah tentang bal-balan. Arep piye upama aku melu nangani dhewe ya aku melu urun-urun gitu ya. Pokoke saka kadoan tak dongake. Apakah kalau saya mendukung BCS saya diskriminatif terhadap PSIM? Enggak, aku dituduh rasis. Gue lapor ke polisi. Gitu ya. Jadi tolong kita tetap punya patrap-patrap yang tepat. Oke, berikutnya Mas, silakan Mas. Monggo. Sebenarnya masih lapang ya di sebelah kanan nih. Kira tuh jorok ke kiri semua, enggak apa-apa, tapi monggo. Oke, kalau gitu sekarang saya buka tanya jawab. Dari situlah kita akan semakin bisa memasuki. Ya, satu silakan langsung naik Mas, langsung naik sebelah kiri sama kanan, langsung ya.